Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mila Ervina dengan nomor induk mahasiswa 21903495015, bidang studi pendidikan kimia, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Ini ID card saya sebagai peserta uji kinerja. Ini adalah surat keterangan bebas studi yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, dan ini adalah bukti pendaftaran saya untuk melaksanakan kegiatan uji kinerja. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Kita sudah belajar dengan tatap muka, kita juga harus terus menjaga kesehatan. Sudah siap belajar? Siap. Masih ingat tentang materi minggu kemarin tentang apa? Tentang persamaan reaksi kimia. Nah, contohnya apa? Contohnya reaksi. Ayo angkat tangan siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Contohnya reaksi pembakaran propana. Reaksi pembakaran propana. Seperti apa reaksi pembakaran propana? H2O. Jadi namanya reaksi pembakaran selalu melibatkan oksigen. Sekarang ibu tanya, kalian pernah persami nggak? Ada acara api unggun? Ada. Apa kira-kira yang terbayang di acara api unggun? Pembakaran, ya, apalagi? Acara api unggun. Apa yang dibakar? Kayu. Nah, kira-kira menurut kalian pembakaran kayu, kan kayunya tuh belum dibakar, terus dibakar. Kira-kira masa kayu sesudah dibakar dengan sebelum dibakar itu sama nggak? Beda, yakin? Yakin. Nah, nanti untuk meyakinkan jawaban kalian, kita akan belajar tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, jadi sebelum masuk ke materi itu, setelah belajar materi itu nanti kalian akan tahu nanti benar nggak jawaban kalian itu, sama nggak massa kayu sesudah dibakar dan sebelum dibakar adalah sama. Jadi pembelajaran kita hari ini akan mengetahui tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, sebelum mulai silakan keluarkan handphonenya, kita melaksanakan pretest. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kita laksanakan pretest.
sudah Ibu tugaskan. Sebentar, mana kelas rumahnya? Sudah ketemu? Sudah. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tes yang ada di Google Classroom. Silakan dibuka. Ada di situ tugas baru tentang hukum dasar kimia. Nah, baru 2 orang yang membuka. Ya, silakan dikerjakan pretestnya dulu selama 5 menit. Kita menggunakan diskusi kelas. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kalian akan berdiskusi dengan kelompok. Setelah itu kalian membuat bahan presentasi. Setelah itu ngapain? Dipresentasikan. Kita selesaikan secara klasikal atau nanti boleh bertanya dari kelompok di luar kelompok penyaji. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi dan presentasi, baru kita akhiri dengan tes formatif. Nanti ada soal lagi, baru kita refleksikan pembelajaran, dan pembelajaran berakhir untuk hari ini. Itu sistematika pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video tentang reaksi. Tahu soda kue? Cuka makan tahu? Nah, ternyata soda kue dan cuka makan itu bisa bereaksi. Nanti ada tayangan videonya. Sambil menonton videonya, kalian menyiapkan pertanyaan. Maskernya tolong dipakai, nak. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan sambil Ibu menayangkan video. Kalian buat pertanyaan, nanti pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam LKPD. Oke, kalian simak ya videonya ya. Dengar suaranya, nak? Nah, ini adalah reaksi antara cuka makan dan soda kue. Sambil kalian memperhatikan ini atau melihat orientasi masalah ini, kalian siapkan pertanyaan secara individu. Nanti pertanyaan itulah akan kita bahas pada LKPD. Silakan diperhatikan dulu. Nah, sudah? Tadi diperhatikan videonya? Nah, kira-kira apa yang akan kalian tanyakan dari video tadi? Ayo, coba. Zat apa yang dihasilkan dari reaksi asam cuka dan soda kue? Reaksi apa yang dihasilkan dari apa tadi? Reaksi asam cuka dan soda kue. Cuka dan soda kue. Pertanyaan lain. Silakan. Apakah masa cuka dan soda kue sebelum beraksi sama dengan sesudah beraksi? Apakah masa soda kue dan cuka sama setelah bereaksi dan sebelum bereaksi? Itu tadi mirip-mirip dengan kayu yang dibakar. Apakah sama masanya sebelum dibakar dengan
Berapa perbandingan? Oh, ini sudah mengingat. Oh, air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Berapa masanya? Boleh, pertanyaannya bagus sekali. Nanti pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita bahas dalam LKPD. Nah, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, ini bahan ajar yang sudah dibagikan ini, silakan kalian pelajari ya. Silakan pelajari bahan ajarnya dan juga menggunakan buku cetak, dan juga boleh membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan untuk nanti menyelesaikan LKPD. Nah, jadi boleh menggunakan bahan ajar, boleh juga menggunakan buku cetak, dan tentunya boleh searching di internet menggunakan web yang bisa dipercaya. Jangan membaca blog ya, karena kalau blog itu kadang tidak jelas informasinya seperti apa. Nah, jadi ada e-book di internet, boleh dibuka. Itu kalian boleh membawa handphone kan, kalian punya kuota silahkan. Tapi jangan pula langsung nanya di mana, di Braille itu ya, tidak baik seperti itu. Kalian langsung nanya soalnya, dibacakan, diperhatikan itu, minta jawabannya, tidak seperti itu nak ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Membagi kelompok. Kelompoknya kalian semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 ya. Kalau 7 kelompok, 3 kelompok 1 orang. Buat 5 kelompok aja. Ya. 1 berarti ada 2 kelompok yang mana orang ya? Yang depan kono. Iya, yang depan kono. Ikut Bu. Cuma baca tidak Ya. Tidak boleh laki-laki semua. Tidak boleh perempuan semua. Satu kelompok 5 orang. Ini kan kosong. Ayo sini. Ayo di sini siapa? Nah, coba diperhatikan dulu nak. Tidak gimana? SMK? Bisa. Kalian kan masih muda, harus selalu semangat. Jadi nggak ada yang meletakkan kepalanya di meja. Semangat, semangat. Pagi-pagi juga. Tadi udah pada sarapan kan? Kenapa belum sarapan? Jadi biasakan sarapan ya, supaya sarapan itu sangat penting sekali nah. Sarapan itu penting untuk menjaga kesehatan kita. LKPD 5.2 tentang hukum dasar kimia. Nah, jadi kalian silakan berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ini dibagikan. Nanti LKPD-nya dikumpulkan individu ya. Kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikannya ya, untuk menyelesaikan LKPD. Tapi untuk penilaiannya nanti kalian kumpulkan di data. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan rumusan masalah yang kalian temukan di dalam LKPD-nya. Kalian kerjakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya sama ibu. Juga kalian boleh menelusuri jawabannya menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Bahan ajar, cetak, dan interaksi. Jadi kita menggunakan handphone atau penelusuran. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan tentang pekerjaan LKPD?
Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya atau diskusinya? Siapa? Angkat tangan dulu lah kalau bertanya. Ya. Mau misalnya udah misalkan LKPD nanti di presentasinya lewat apa Ibu? Oh, untuk presentasinya nanti kalian kan selesaikan dulu LKPD-nya, berdiskusi dengan kelompok, cari jawabannya. Setelah itu baru kalian buat bahan presentasi. Boleh misalnya dari sini mau pakai papan tulis aja boleh, mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai misalnya ada filenya. Kemarin kan ibu udah bagikan filenya ini, mau ngerjakan langsung di filenya boleh, nanti presentasikan. Paham? Untuk isi LKPD-nya ada yang mau ditanyakan? Ini isinya langsung di sini ya Bu? Ya, jadi boleh, ini kan sudah ada ini datanya, silakan langsung isi di sini. Nanti setelah kalian membuat isinya baru dibuat bahan presentasi. Paham? Paham Bu? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kenapa? Langsung diisi LKPD-nya? Iya, nggak apa-apa. Karena nanti kan kalian bukukan LKPD-nya secara individu untuk ibu ambil penilaiannya. Jadi silahkan diisi ya, ini seperti ini. Boleh langsung diisi di sini. Tapi diskusi ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Diskusi dengan kelompoknya. Baru setelah hasil diskusi kalian kerjakan di LKPD-nya, tulis di sini, baru siapkan bahan presentasi. Paham? Ya, bisa dilanjut ya. Yang lain, kelompok lain sudah paham? Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Silakan dikerjakan. Laptop, apa dikeluarkan? Atau mau buat menjawab di LKPD itu langsung nanti dipresentasikan ke depan boleh, mau buat PowerPoint boleh. Semuanya ada penilaian. Ya, silakan. Bagaimana diskusinya, Nak? Aman? Aman. Sudah selesai? Sudah. Bahan presentasinya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang bahan presentasi? Ini kelompok ini sudah selesai bahan presentasinya? Mana ibu cek dulu? Berarti nanti kalian presentasinya pakai ini, PowerPoint ya? Iya. Kerjasama kan buat ininya? Silakan nanti maju presentasi. Ya? Ya. Coba diperhatikan ini dari kelompok Oksiden akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mereka menggunakan medianya PowerPoint. Tadi kan sudah ibu sampaikan, boleh menggunakan PowerPoint, boleh dari LKPD-nya langsung, atau mau dari file LKPD juga boleh. Jadi silakan kreativitas kalian untuk menyampaikan presentasinya, karena itu juga masuk penilaian sikap dan keterampilan, karena itu mengambilnya dari diskusi kelompok dan penilaian pada saat presentasi. Silakan Nak Mami. Yang lain diperhatikan ya. Bisa. Tolong Nak, diperhatikan teman-temannya. Ini kelompok Alfana akan mempresentasikan menggunakan PowerPoint tentang hukum kekekalan massa. Sekarang tadi mereka pas ibu tunjuk ternyata mereka sudah menyelesaikan yang perbandingan tetap. Ya, jadi mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung menyampaikan, tidak menggunakan media, menggunakan LKPD-nya langsung saja. Tetap diperhatikan Nak ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfana akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertanyaan pertama, bagaimana masa sebelum kali dibakar dengan masa kayu setelah dibakar menjadi arang? Apakah sama? Jawaban kami, masa kayu sebelum dibakar dengan masa kayu setelah dibakar adalah sama. Karena selain menjadi arang, juga dihasilkan gas karbon dioksida. Jika semuanya dikumpulkan, maka
akan diperoleh massa yang sama. Nomor 2, data nomor berapakah yang mengikuti hukum kekekalan massa nomor 1 dan 2? Mengapa data tersebut mengikuti hukum kekekalan massa? Karena massa sebelum bereaksi sama dengan massa setelah bereaksi. Kesimpulan, jadi bunyi hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum bereaksi adalah sama dengan setelah bereaksi. Berdasarkan hukum kekekalan massa, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Sebanyak 14 gram besi direaksikan dengan belerang dan menghasilkan besi 2 sulfide sebanyak 22 gram. Berapakah massa belerang yang diperlukan untuk bereaksi? Jawabannya sama dengan 8 gram. Dari percobaan yang dilakukannya, Rose mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum perbandingan tetap yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu Boleh nanti dituliskan senyawa hasilnya di papan tulis. adalah Ayo, tidak dituliskan. tergantung pada unsur-unsur. Diperhatikan jawaban temannya, jika ada yang belum paham, nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, coba diperhatikan, sudah dijawab dengan temannya. Di situ kata temannya tadi juga ternyata massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan sesudah bereaksi, atau yang dikenal juga dengan hukum kekekalan massa. Ada yang mau ditanyakan boleh nah tentang hukum kekekalan massa, silakan. Ya, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari kelompok karbon dioksida ingin menanyakan zat apa yang dihasilkan dari apakah dalam reaksi kimia massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi selalu sama? Ya. Pertanyaannya apakah dalam reaksi kimia itu selalu sama? Silakan dijawab. Kelompok Alkana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Jawabannya tidaklah sama karena menurut hukum kekekalan massa. Ya, benar. Ya, sudah dijawab sama kelompok depan. Iya, karena mengikuti hukum kekekalan massa. Apa tadi bunyinya? Massa zat sebelum reaksi akan sama dengan setelah bereaksi. Paham, Nak? Itu tentang hukum kekekalan massa. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Firdaus Sinatria. Saya ingin bertanya, apa contohnya? Contoh yang hukum kekekalan massa tadi. Iya, Bu. Ya, silakan. Saya Tommy akan menjawab pertanyaan jawaban. Contohnya adalah kayu setelah dibakar. Maksudnya Nak, maksud dari kelompok dan di depan, tadi kan pada LKPD sudah ada tentang proses pembakaran kayu. Kan kayu dibakar menjadi arang, ada abu. Nah, misalnya massa kayu sebelum dibakar itu misalkan 250 gram. Nah, setelah dibakar, kalau dikumpulkan semua, ada abunya, ada karbon dioksidanya, ada arangnya, massanya akan tetap 250 gram. Karena apa? Mengikuti tadi hukum kekekalan massa zat setelah bereaksi dan sebelum bereaksi adalah Sekian presentasi kami dari kelompok pertama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berikutnya harus siap semua ya. Kelompok Halim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi
kami tentang hukum perbandingan tetap atau hukum pros. Berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 1. Data nomor berapakah yang mengikuti hukum kekekalan massa? Setiap 1 gram gas hidrogen yang bereaksi dengan 8 gram gas oksigen menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung di dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8 berapapun banyaknya air yang terbentuk. Dari data percobaan tersebut, apakah terbukti sesuai dengan hukum pros? Jelaskan. Massa besi dan massa besi sulfida selalu memiliki perbandingan yang tetap. Tentukan perbandingan massa besi yang bereaksi dengan massa belerang yang bereaksi. 7:11. Buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis Anda. Massa zat bereaksi selalu menghasilkan perbandingan yang sama. Nah, coba diperhatikan ini. Tadi materi kita apa? Hukum perbandingan tetap. Berarti namanya perbandingan tetap, perbandingannya tetap, tidak berubah-ubah. Misalnya tadi temannya sampaikan air, mau dia air 1 gelas, mau dia air terjun, mau dia air kolam, sama-sama air. Jadi perbandingannya tetap. Tadi berapa? 1 berbanding berapa katanya? 1 berbanding 8 untuk menghasilkan namanya air. Nah, berarti walaupun jumlahnya sedikit atau banyak, perbandingannya akan selalu tetap sesuai dengan hukum pros tadi katanya. Banyaknya zatnya akan selalu mempunyai perbandingan yang tetap. Paham? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Lestari ingin bertanya, apa contoh hukum perbandingan tetap dalam kehidupan kita? Nah, contoh perbandingan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kasih aplaus dulu. Supaya kita tahu bahwa ternyata kimia itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sama tadi air salah satu contohnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia, yaitu pembuatan kue dari pembuatan adonan donat. Betul sekali contohnya. Resep kue. Nah, misalkan kata temannya tadi buat donat, itu sangat nyata dalam kehidupan kita kan? Pernah kan makan donat? Nah, misalnya perbandingan tepung dengan raginya itu 1:3. Atau telur dengan tepung 200 gram telur berbanding dengan 1000 gram tepung. Nah, itu misal perbandingannya itu. Mau buatnya banyak, kita tinggal perbandingan yang sama, tetap perbandingannya. Resep kue. Ya, betul sekali jawaban temannya. Paham untuk hukum perbandingan tetap? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan temannya sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka, yaitu tentang hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, ternyata hukum-hukum itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Selalu kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu minta kalian merefleksikan pembelajaran kita. Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan refleksi? Saya Fikri Nadia akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Menurut kami pembelajaran hari ini menarik karena kita bisa mengetahui tentang hukum pengenalan massa dan juga berdiskusi bersama teman untuk mencari apa dan kesimpulan dari materi hukum dan massa. Ini menarik ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Kita sudah mengatakan ternyata bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Ada Zaskia aja. Saya Zaskia Taramanda akan menyebutkan pelajaran hari ini bahwa masa kekekalan massa sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi itu sama. Ayo Nani.
Saya Rani Antini, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan setelah bereaksi berdasarkan hukum kekekalan massa. Yang kedua, massa zat bereaksi selalu menghasilkan perbandingan yang tetap. Iya, benar sekali ya kesimpulannya. Yang pertama adalah tentu saja hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum bereaksi selalu sama dengan massa zat sesudah bereaksi. Yang kedua apa? Perbandingan tetap. Zat yang bereaksi selalu menghasilkan perbandingan yang apa? Yang tetap juga. Ya demikian ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melaksanakan tes formatif. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi dengan kelompoknya, sudah menyampaikan kesimpulan, sudah menyampaikan refleksi. Sekarang waktunya tes formatif. Silahkan dibuka di classroom-nya. Soalnya sama dengan soal pretest tadi. Silahkan dikerjakan. Harapannya nilainya lebih bagus dari nilai pretest tadi. Karena kalau pretest kan kalian belum tahu. Tadi setelah melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan semuanya mencapai nilai di atas KKM kita. Silakan dikerjakan, waktunya 6 menit. Alhamdulillah. Ada yang 100. Kalian bisa langsung cek nilainya di situ ya. Tadi lihat yang siapa kita tahu? Nah, Febrianti ini sudah ada nilainya di sini, dapat 100. Betul semua, alhamdulillah. Nih, 10/10, berarti ini 10, dia dapat 10, berarti sudah kalian bisa langsung cek nilainya ya. Alhamdulillah, dia sudah dapat nilai 10, betul semua. Yang lain bagaimana? Silahkan dicek langsung nilainya. Masih ada waktunya. Perhatikan itu jawabannya. Alhamdulillah untuk nilai tes formatifnya semua sudah menyelesaikan dan banyak yang mendapatkan nilai tertinggi, nilai 100. Yang ada beberapa orang yang 80 tapi semuanya sudah mencapai KKM. Alhamdulillah, berarti sukses ya kita belajar hari ini. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalian jangan lupa belajar untuk minggu depan tentang hukum perbandingan volume, hukum perbandingan berganda, dan hipotesis Avogadro. Baca bukunya ya. Nah, juga jangan lupa sholat dan menjaga kesehatan. Silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.